Perhatikan gambar susunan partikel pada atom tersebut yang benar sesuai dengan nomor. Nah, kita identifikasi ya. Nomor 1. Nah, ini dia menunjuk kemana? Dia ke lapisan atom atau dia ke kulit atom ya. Kulit atom ada di luar. Nomor 2 negatif. Negatif itu identik dengan sesuatu yang jelek atau elektron. 4. Nah, 4 ini tidak plus tidak minus, hitam ya. Berarti dia netral atau tidak bermuatan, lebih tepatnya neutron. 3. Positif. Ya, positif itu sesuatu yang baik, sudah profesional. Proton. Berarti yang pas yang mana? Yang pas berarti yang C ya. 3-nya proton, 4-nya neutron. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Muatan listrik yang sejenis tolak menolak, muatan listrik yang tidak sejenis tarik menarik. Benda bermuatan positif jika jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Benda bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Pernyataan di atas yang benar, ya yang benar ya, kita cari yang benar. Muatan listrik yang sejenis tolak menolak, berarti sejenis itu plus sama plus ya, atau min sama min. Tolak menolak apa tarik menarik? Tolak menolak, benar. Muatan sejenis tidak sejenis tarik menarik, betul. Berarti kan dia plus sama min ya, dia tarik menarik. Betul. Benda bermuatan positif jika elektron lebih sedikit. Nah, elektron lebih sedikit ya, positif. Benda bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak. Salah. Ini jikanya salah, harusnya jika elektronnya lebih banyak. Kemudian yang kelima, proton bermuatan listrik positif, elektron negatif, neutron tidak bermuatan. Betul. Itu 1, 2, 3 dan 5. Berarti yang A. 2 bola sangat ringan bermuatan P dan H digantungkan pada ujung benang-benang nilon. Ketika sebuah batang bermuatan negatif diletakkan di antara keduanya, P ditolak H dan H ditarik R ya. Muatan asal P dan H adalah, nah padahal di tengah batang itu negatif. Agar P-nya ini ditolak, agar P-nya ditolak, berarti P harus bermuatan negatif juga. Kemudian H agar ditarik, ya berarti dia harus berlawanan dengan batangnya, berarti dia bermuatan positif. Kita cari P-nya negatif, H-nya positif, berarti yang B. Kedudukan muatan listrik yang benar pada elektroskop seperti pada gambar. Nah, di situ berarti bendanya itu muatannya positif, berarti benda harus sama dengan kaki dan berlawanan dengan kepala. Nah, ini harus sama ya, yang ini harus sama ya, sama. Tapi ini salah nih, ini salah. Nah, salah di sini, salah dia. Di sini juga salah dia, salah ini. Nah, ini benar sekali sama. Kemudian sininya benar juga, berarti yang D. Itu ya, harus disesuaikan. Benda yang mendekati harus sama dengan kaki atau daun elektroskop, kemudian berlawanan dengan kepala elektroskop. Itu prinsipnya. 2 buah muatan masing-masing 4 kali 10 pangkat min 9 kolom, 9 kali pangkat min 10 kolom, terpisah sejauh 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Apabila K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, maka gaya tolak menolak kedua muatan adalah, yang kita identifikasi dulu mana yang diketahui ya. Kita tulis di sini diketahuinya. Nah, diketahuinya kita tulis dulu. Di situ ada Q1 ya. Q1-nya dia 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian Q2-nya 9 kali 10 pangkat min 10 kolom. Kemudian ada terpisah sejauh, berarti dia jaraknya R-nya ada 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya selalu tetap
konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanyakan di sini apa? Nah, yang ditanyakan gaya tolak menolak, force F-nya itu berapa? Jawabnya gimana? Jawab. Ingat, nyari F sama dengan kakiku loro, K kali V1 kali V2 per R kuadrat. Nah, habis itu kita tinggal masukin angkanya. Oke, kita masukin angkanya. K-nya di situ berapa K-nya? K-nya kan berapa itu? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan V1 nya 4 kali 10 pangkat min 9, V2 nya 9 kali 10 pangkat min 10 per R kuadrat, 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kemudian sama dengan sini yang sama, yang gede-gede deketin, ini enaknya deketin dulu yang gede-gede. Berarti dia 9 kali 4 kali 9 dikali 10 pangkat berapa ini? 9 ditambah min 9 ditambah min 10 baru dibagi dengan R kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Ada yang bisa dicoret? 4 sama 4. Kemudian ini dihitung jadi berapa? Kita pindah sini, masih 9 kali 9 kali 10 pangkat, ini hilang, min 10 per 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 9 81 di 10 pangkat min 10 dikurangin min 4 ya. Ini enggak. Berarti dia 81 kali 10 pangkat min 10 ditambah 4 itu sama dengan 81 kali 10 pangkat min 6. Ada enggak 81 kali 10 pangkat min 6? Nah, hati-hati di sini 8,1. Berarti kita jadiin dulu 8,1 kali 10 pangkat jadi min berapa ini? Min 5. Berarti yang perhatikan gambar elemen kering berikut ini. Yang berfungsi sebagai kutub positif adalah elemen kering apa ini? Bentuknya seperti baterai ya. Dia baterai. Positif gimana? Positif itu yang menonjol. Nah, di positif berarti yang keempat. Elemen listrik yang hanya dapat dipakai sekali atau tidak dapat diisi ulang, nah, disebut elemen sekali, berarti dia elemen primer. Kalau sekunder ini berarti dia dapat diisi ulang. Nomor 8, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dinamakan daerah ya. Mana tadi? Daerah dipengaruhi. Daerah itu apa? Medan. Dipengaruhi apa? Listrik. Berarti dia medan listrik. Medan listrik yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita tahu gambar untuk positif berarti panahnya dia keluar ya, panahnya keluar. Untuk negatif panahnya dia masuk. Berarti yang pas yang mana ini? Positif keluar, negatif masuk. Yang A ini tepat. Nah, B salah kenapa? Nah, ini salah. Yang C salah kenapa? Ini salah. Yang do kenapa salah? Ini salah ya, gitu ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 10, kaca yang digosok kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini karena ingat sifat kain sutra yang dia menyerap elektron. Nah, dia menyerap elektron, maka kaca menjadi positif. Ada nggak di elektron berpindah dari kaca ke kain sutra? Nah, yang B ya kan. Nomor 11, perhatikan tabel berikut ya. Pasangan benda dan keterangan yang sesuai. Plastik bermuatan listrik positif jika digosok dengan kain sutra. Ebonit bermuatan listrik negatif ya kan, jika digosok dengan kain wol. Kaca bermuatan listrik positif jika digosok dengan kain sutra. Balon bermuatan listrik positif jika digosok dengan kain wol. 2 dan 3. Selanjutnya, inti atom terdiri dari proton dan elektronnya. Salah ya, harusnya proton dan neutron. Harusnya di sini neutron. Salah.
Besarnya gaya kolom sebanding dengan jarak antar muatan. Kita tahu bahwa F, nyari F gimana? Kakiku loro. Padahal dia beda. F itu kan seper R toh, kuadrat toh. Dia nggak sebanding, harusnya berbanding terbalik. Berarti dia salah. Kepala elektroskop netral yang didekati dengan benda bermuatan positif akan menyebabkan elektron pada daun elektroskop naik ke kepala elektroskop sehingga daun elektroskop semakin positif dan membuka. Ya, ini benar ya. Karena yang mendekati dia muatannya positif, maka kakinya akan positif, ya kan? Dan di kepala ini akan ada elektronnya. Kemudian 15, medan listrik yang paling kuat adalah yang paling jauh jaraknya dengan medan listrik yang paling kuat adalah yang paling jauh jaraknya dengan muatan listrik. Ya, salah ya, harusnya dekat ya. Harusnya dekat. Elemen volta tidak dapat mengalirkan arus listrik dalam waktu yang lama karena tidak memiliki zat depolarisator. Ya, ini benar ya, karena dia pertama masih sangat sederhana ini bentuknya. Gambarkan bagian-bagian baterai dan berikan keterangannya. Nah, kita gambar saja baterai. Ada ujungnya. Ini positif, ini negatif. Ini karbon ya, C, karbon. Ini seng atau zinc. Kemudian di dalamnya ada amonium klorida atau NH4Cl. Nah, ada juga H2SO4 zat depolarisatornya atau asam sulfat. Nah, itu. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Untuk fisika SMP kelas 9 materi penilaian tengah semesternya seperti ini. Silahkan dipahami.